Sobat, hilirisasi di era pemerintahan Jokowi sudah cukup bagus, namun masih mengundang banyak kritik. Salah satu pengkritik keras adalah Faisal Basri. Ekonom senior ini menilai hilirisasi lebih menguntungkan Cina. Faisal memberi contoh biji nikel yang diolah menjadi nikel pig iron atau ferronikel, 99% hasilnya diekspor ke Cina. Hilirisasi model ini menurut Faisal hanya mendukung industrialisasi Cina. Banyak juga kritik soal tenaga kerja Cina yang masuk dalam jumlah banyak, padahal ini bertolak belakang dengan tujuan hilirisasi untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal maksud saya. Hai sobat, senang berjumpa Anda, saya Bung Klau, mari kita racik. Sobat, istilah hilirisasi makin populer di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Hilirisasi artinya proses mengolah bahan baku menjadi barang siap pakai sehingga menghasilkan nilai lebih tinggi. Contoh sederhananya begini sobat, buah kelapa tidak diekspor dalam bentuk utuh tetapi diproses ke dalam beberapa produk turunan. Misalnya minyak kelapa, minuman nata de coco, berikat arang dan kerajinan tangan. Saya ambil contoh yang lebih besar yakni nikel, tidak dijual bahan bakunya tetapi dalam produk turunan seperti ferronikel, nikel pig iron, dan nikel mate. Menurut Jokowi, saat nikel diekspor dalam bentuk bahan mentah pada tahun 2015, nilainya sekitar 31 triliun rupiah. Namun setelah hilirisasi, nilainya melonjak berkali-kali lipat menjadi 510 triliun rupiah. Hilirisasi ini akan menguntungkan pemerintah karena bisa memberikan nilai tambah berupa PPN, PPh, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, hilirisasi akan membuka lebih banyak lapangan kerja. Jokowi mencontohkan di Sulawesi Tenggara, sebelum hilirisasi tenaga kerjanya hanya sekitar 2.000 orang. Namun setelah hilirisasi mencapai 71.000 orang. Begitu pula di Maluku Utara, melonjak dari 500 orang menjadi 45.000 orang. Sobat, hilirisasi adalah program yang bagus karena bisa memberi nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja. Dari 3 calon presiden yang ada, yang paling sering mengatakan komitmen untuk melanjutkan hilirisasi adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Mari kita bandingkan Prabowo dengan Ganjar. Prabowo nyaris tidak berpengalaman mengurusi hilirisasi. Prabowo pernah diberi tanggung jawab mengurusi food estate namun gagal. Ini berbeda sekali dengan Ganjar sobat. 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah menjadikan Ganjar memiliki pengetahuan dan pengalaman soal industri dan hilirisasi. Banyak sekali produk pertanian di Jawa Tengah yang sudah dihilirisasi. Bahkan produk UMKM pun maksud saya tak luput dari hilirisasi seperti buah kelapa dan produk kerajinan. Ganjar sudah teruji sukses membangun UMKM. Tahun 2022 total UMKM di Jawa Tengah mencapai hampir 180.000 usaha. Omsetnya mencapai 68,48 triliun rupiah dan mampu menyerap 1,32 juta tenaga kerja. Ganjar juga cepat beradaptasi dengan perubahan. Terbukti dia satu-satunya calon presiden yang menggagas hilirisasi industri digital. Ganjar mengusulkan lembaga manajemen kolektif nasional untuk menetapkan tarif royalti untuk musisi yakni 2% dari hasil kotor penjualan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Sobat, hilirisasi di era pemerintahan Jokowi sudah cukup bagus, namun masih mengundang banyak kritik. Salah satu pengkritik keras adalah Faisal Basri. Ekonom senior ini menilai hilirisasi lebih menguntungkan Cina. Faisal memberi contoh biji nikel yang diolah menjadi nikel pig iron atau ferronikel, 99% hasilnya diekspor ke Cina. Hilirisasi model ini menurut Faisal hanya mendukung industrialisasi Cina. Banyak juga kritik soal tenaga kerja Cina yang masuk dalam jumlah banyak, padahal ini bertolak belakang dengan tujuan hilirisasi untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal maksud saya. Sobat, Jokowi bisa saja mengklaim ada tambahan berkali-kali lipat dari hilirisasi. Namun faktanya, tambahan itu tidak membawa kesejahteraan bagi penduduk lokal tempat tambang nikel itu berada. Saya ambil contoh hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara.
Data BPS Maret 2023 memperlihatkan jumlah orang miskin mencapai 321.530 orang atau 11,43%. Ini naik 0,26% dari Maret 2022. Kemiskinan bukan menurun tapi meningkat. Ini sungguh ironis, sobat. Lebih ironis lagi di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonominya mencapai 23%. Namun ironisnya, warga di wilayah lingkar tambang, yakni Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Halmahera Tengah dengan angka kemiskinan 12% dan Halmahera Timur 13,14%. Sobat, mengapa ironi ini bisa terjadi? Apakah karena keuntungan hilirisasi bersifat ekstraktif alias hanya dinikmati segelintir oligarki? Apakah karena kegagalan mengantisipasi matinya mata pencarian warga lokal akibat hilirisasi? Saya yakin Ganjar Mahfud adalah sosok paling tepat untuk menemukan solusi atas pertanyaan ini. Tantangan ke depan masih berat. Dengan warisan angka kemiskinan warisan pemerintahan Jokowi sebesar 9,36% dan angka pengangguran 5,30%, maka Ganjar Mahfud perlu menyusun roadmap hilirisasi yang pro rakyat. Kita sedang mengalami bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif sekitar 70%. Ini tantangan besar agar penduduk usia produktif ini bisa terserap dalam program hilirisasi atau didorong menjadi pelaku hilirisasi. Juga rakyat yang hidup bertahun-tahun di tanah mereka yang kaya akan sumber daya alam tidak hanya menjadi penonton, tetapi mereka bisa menjadi tuan rumah di tanah mereka sendiri. Janganlah hilirisasi hanya menebalkan kantong para oligarki. Dan sosok pemimpin yang paling tepat untuk mewujudkan itu semua adalah Ganjar dan Mahfud. Ganjar sudah terbukti sukses dalam hilirisasi, memiliki integritas bagus serta taat pada hukum. Sedangkan Mahfud sudah teruji dalam penegakan hukum serta memiliki integritas tinggi. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati racikan Klau. Jika kurang enak mohon dimaafkan, jika enak nantikan racikan selanjutnya.